mengenal Allah, mentauhidkan Allah ya, di dalam kitab ini ya, kitab Kasyful Bayan ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah rububiyatullah ya, rububiyatullah, yaitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb semua makhluk ya. Jadi ketika bicara rububiyatullah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb semua makhluk ya, bukan hanya manusia ya, tetapi Allah juga adalah Rabb bagi jin, bahwa Allah adalah Rabb bagi para malaikat, bahwa Rabb adalah Rabb bagi semesta alam, bagi semua makhluk, maka Rabb Allah adalah rububiyah. Allah itu adalah Rabb. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, maka rahmat itu ya, bukan hanya sekedar didapat oleh kita yang mukmin. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ya. Kita yang mukmin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Orang-orang yang kufar, orang-orang musyrik, ya, orang-orang Yahudiyin, orang-orang Nasraniyin, ya, siapapun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Makanya jangan salah kalau kemudian banyak di antara orang-orang yang ingkar kepada Allah itu ya, secara rezeki ya, dia mendapatkan rezeki lebih banyak dibandingkan kita, dan terbukti memang ya, beberapa waktu yang lewat kita memberikan sebuah perbandingan ya, bahwa itu harta grup itu yang punya Jarum itu, yang punya BCA itu ya, itu hartanya 750 bagian daripada rahmat Allah yang diturunkan kepada seluruh penduduk yang ada di alam semesta ini. Tinggal kemudian bagaimana orang-orang yang ada di penduduk bumi ini menjemput rahmat itu. Kalau tidur terus kayak marbot tidur, sudah selesai ya. Pagi tidur, kemudian siang tidur, sore hari tidur, malam memang jatahnya tidur ya. Jadi setiap harinya tidur. Bagaimana kita akan mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah rezeki Allah itu harus dijemput ya? Allah sudah menurunkan rezeki setiap detik kepada seluruh penduduk yang ada dalam semesta ini. Tapi rezeki itu harus dijemput ya. Makanya lihat teman-teman kita tuh yang ada di sini ya, yang ada di seluruh klaster yang ada di situ ini. Ada yang berangkat subuh, ada bahkan yang sebelum subuh udah berangkat, kemudian pulang juga setelah Isya, bahkan jam 10 malam. Artinya berangkat pulang. Dalam rangka menjemput rezeki Allah. Inilah Allah sebagai rububiyatullah. Jadi Allah adalah Khaliq ya, Allah adalah pencipta seluruh penduduk yang ada di alam semesta ini ya. Bukan hanya kita sebagai mukmin, tetapi ya, mereka juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Nasrani ciptaan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi yang sama membantai orang-orang Muslim di Palestina juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penduduk yang ada dalam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah adalah Khaliq. Ya. Allah itu menciptakan seluruh apapun ya. Dan nanti ya, ciptaan-ciptaan Allah itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya. Dengan apa? Dengan al-qiyamah ya, ya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa tauhidullah yang pertama kita harus ketahui adalah rububiyatullah ya, bahwa Allah adalah Rabb seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dalilnya apa? Dalilnya surah yang kedua ya, surah yang pertama, surah kalau yang pertama itu surah Al-Fatihah ya, gitu. Ayat yang kedua ya, ayat yang kedua surah Al-Fatihah, ayat yang kedua kita sering baca ya.
Apa? Kalau ayat yang keduanya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu ayat yang keduanya. Ya. Alhamdulillah ya Rabbil, dalam apa? Dalam Ummul Quran, ya, di dalam surah Al Al-Isra, ya, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-87 itu, Pak David buka Al-Isra surat yang ke-15. Surah Al-Isra, ya, surah yang ke-15. Ini berkaitan dengan Al-Fatihah. Surah Al-Hijr, maaf. Surah Al-Hijr ayat yang kelima, ayat yang ke-87. 87. 87. Wala qad